emang aku nggak cocok melanjutkan rebahan, dingin banget guys. Jadi sambil rebahan tadi aku menyempatkan baca DM-DM yang masuk. Pertanyaan paling banyak adalah kenapa alasan aku membela Bu Heni Sagara. Jadi gini ya, sedikit aku memberikan penjelasan ya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, dan apapun rintangan yang aku yang terjadi ini akan aku hadapi. Sebagai apa? Sebagai penyeimbang berita. Kita tidak boleh main hakim sendiri, apalagi kita mendengar dari aduan atau curhatan orang yang belum tentu kebenarannya lalu dipercaya. Aku pun seperti itu. Sebelum aku membela Bu Heni, beberapa orang ini yang bikin onar ini ada ngejelekin Bu Heni ke aku, yang kurang lebih beritanya bahwa Bu Heni terputus. Ini kalian harus simak dengan baik ya. Jadi nggak bijak, nggak adil juga, dan nggak bijak juga kita sebagai pengguna sosmed kalau mentah-mentah menelan mentah-mentah berita buzzer dan penggiringan opini dan penghancuran usaha orang lain. Sebelum aku mengenal Bu Heni nih ya, jujur ya, aku mengenal Bu Heni ini baru, tetapi melihat begitu kejamnya bullying dan penggiringan opini menghancurkan usaha Bu Heni ini, jadi timbul rasa kasihan di aku ya. Beberapa orang yang aku bilangnya sindikat penghancur skincare itu sudah duluan mengadukan ke aku, menceritakan ke aku bahwa katanya Bu Heni ini dalam memproduksi skincare itu melakukan kecurangan. Nah, aku tuh nggak dengar mentah-mentah. Aku cari tahu dulu. Aku sampai berkunjung ke pabriknya Bu Heni, ingin bertanya apakah benar. Singkat kata ya, akhirnya aku bisa ketemu, berkenalan, dan mencari tahu. Ini kan sangat bahaya ya kalau memang aduan dari seseorang itu benar dan fakta. Apakah benar dalam dia memproduksi skincare di Bu Heni ini, misalnya contohnya ditambahin hidrokinonnya sampai 20% ya, itu yang contoh, dan ada lagi zat-zat lain. Jujur netizen ya, setelah aku mendengar dari pihak Bu Heni, ini fitnah yang dilontarkan oleh kubu-kubu sindikat itu sangat kejinya tuh luar biasa banget. Nggak bisa aku berkata-kata lagi. Timbullah setelah aduan itu, mereka ini menginginkan kalau misalnya Bu Heni ini tidak ingin dihancurkan, coba kakak mintakan 200 miliar. Nah ini ya, kalian harus simak dengan baik kenapa pembazeran, penghancuran skincare ini ada. Aku pikir permintaan 200 miliar itu bercanda, sampai dari mulut Bu Heni sendiri bilang, kakak tahu nggak, mereka ini ingin kalau aku tidak ingin hancur, mereka itu sampai meminta dari 500 miliar sampai tercetus 1 triliun. Aku kaget. Mungkin itu bercanda, karena ke aku pun pernah menyampaikan itu, minta 200 miliar, tapi waktu itu aku nggak tanggepin, gila kamu, gitu kata aku ya. Ternyata itu benar, diseriusin. Menurut aku upaya penghancuran review dan lain-lain ini memang bertujuannya itu memeras, dan buzzer ini timbul karena pemerasan yang gagal netizen. Kalau dikatakan pabrik Bu Heni ini curang gitu, itu nggak sama sekali netizen, nggak ada bukti atau tindakan dari BPOM untuk menyatakan itu gitu loh. Kan kasihan, zolim banget ini mereka. Ya, aku harus challenge kalian semua juga gitu ya. Kalau misalnya, karena aku kan tidak mengikuti, dan aku tuh udah komitmen tidak mau ikut campur urusan skincare-nya. Tetapi berita-berita hoax, penggiringan opini, bullying, buzzer, untuk menjatuhkan harkat martabat dengan fitnah, itu tidak dibenarkan netizen. Kalau misalnya ada nih data dari BPOM, oke, pabrik Heni Sagara dicabut izinnya, oke, Heni Sagara pabriknya memproduksi zat-zat berbahaya misalnya, itu baru aku bisa menerima ya ulah-ulah penghancuran skincare di dunia ini. Sampai hari ini tidak ada pernyataan dari pihak berwenang dan berwajib itu menyatakan kalau pabrik Bu Heni ini curang. Jadi ini sangat mengerikan kalau bola liar ini yang diinduskan oleh kubu sindikat ini dibiarkan gitu netizen.
sampai aku tuh pernah berpikir ya, jujur sebelum aku tuh tahu bahwa aku merasa Indonesia ini udah ada kemajuan masyarakatnya, udah peduli dengan kecantikan, sehingga klinik-klinik kecantikan itu, kalau kalian yang ngikutin aku selalu ngomong, sekarang klinik kecantikan itu udah seperti salon ya, ada di setiap belokan gitu. Nah tetapi justru owner-owner pemilik klinik ini menjadikan kliniknya itu sebagai penampungan penjualan skincare yang tidak boleh dijual bebas, tetapi mereka menjual bebas dengan label etiket biru tanpa datang atau tanpa konsul ke dokter. Nah aku baru terbuka, ternyata ya mereka ini yang para pemilik klinik ini menurut keterangan Bu Heni memang mengorder skincare ke Bu Heni itu untuk kepentingannya klinik, bukan untuk dijual bebas gitu, tapi tidak sesuai dengan fitnah mereka ini. Jadi menurut aku kejadian kisruhnya skincare ini emang kejadian luar biasa yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik BPOM ataupun penegak hukum ya. Ada beberapa kasus yang sudah ada di ranah hukum. Sekali lagi aku bukan tidak setuju kita semua aware untuk mewakili konsumen ya, tapi tentunya tidak dengan cara fitnah dan cara-cara yang salah ya. Jadi buat aku di buzzer, aku digiring opini ini itu untuk membela kebenaran, aku nggak akan gentar. Mungkin orang lain nggak ada yang seberani aku ya, karena melawan menyeimbangi sindikat ini emang luar biasa pembulian dan doksinya. Tapi buat aku Fitri Salhuteru nggak akan gentar dan tidak pengaruh sama sekali selama aku membela yang benar. Insya Allah aku selalu akan menjadi penyeimbang. Terakhir tadi terputus, insya Allah aku akan selalu menjadi penyeimbang dari oknum-oknum pereview yang sebetulnya kita semua sudah tahu dan aku sudah ungkap juga, itu bukan buat kepentingan kalian. Itu cara-cara mereka mereview berbayar untuk memperkaya diri sendiri dengan mempergunakan ketakutan para owner skincare ini untuk direview. Karena kalau udah sampai ke tangan si Joker ya, kalau udah sampai ke tangan si Joker ini memang mengerikan. Ini kalau menurut aku yang paling berbahaya ini sekarang tinggal sisa satu, yaitu si Joker ini yang selalu membuat suasana gaduh, suasana menjadi panas gitu, perang di sosmed terus berjalan sampai sekarang. Kalau dia sudah tersangka di dua tempat, harusnya dia ditahan ya, itu ya Bapak Polisi yang terhormat. Nah ini terakhir himbauan buat kalau ada teman-temanku juga yang diceritakan sama seperti ke aku, bahwa aku ini hanya pemilik brand, aku tidak tahu yang menambahkan hidrokinon di luar ambang batas itu kan pabrik. Kalau aku sampai dilaporkan atau dicek ternyata hidrokinonnya itu di luar ambang batas, aku tidak tahu, itu bohong ya, itu bohong. Mereka yang melakukan kecurangan, karena setahu aku dengan bukti ya bahwa mereka ini order buat kepentingan klinik dan harus dikeluarkan oleh apoteker setelah konsul dari dokter. Yang curang itu sebetulnya dia, karena kepentingan klinik dilabelin biru lalu dijual bebas. Yang curang dan licik ini dia yang menyebarkan berita fitnah terhadap Ibu Heni. Pokoknya sabar Bu Heni, tetap semangat berjuang untuk. Makanya sekarang aku tuh setuju banget kalau Bu Heni ini, Ratansyah ini yang dihancurkan oleh buzzer yang menurut aku ya didalangi oleh sesama pemilik skincare itu mengeluarkan apps yang kurang lebih seperti Halodoc, tapi concernnya untuk kecantikan dan perawatan kulit wajah ya. Nah seperti ini nih, ini produknya yang bisa kalian dapatkan dengan cara yang benar. Caranya apa? Download dulu apps-nya, lalu ikuti aturannya, dan di situ kalian bisa pilih dokter mana yang terdekat dari tempat tinggal kalian. Nah ini krim yang mengandung hidrokinon, tapi nggak ada juga yang sampai 20% seperti yang sindikat ini gaungkan ya, dari kuping ke kuping. Ini ada yang 2%, ada yang 4%, dan ada yang 5%, dan harus melalui konsultasi dokter. Aku sudah pakai ini ya, ini yang ditakuti oleh mereka.